Hei, pada ngapain? Hei, mau ngakuin apaan itu? Meski beresiko, Denananda mencoba menggagalkan sekelompok orang yang disinyalir sedang melakukan praktek ritual yang tidak seharusnya dilakukan di tempat ini. Gak gitu, Ki! Tolong, Ki! Siapa sih? Jangan! Ini partner saya! Kamu ini berulang kali kayak begini. Kok gak apa-apa, Kak? Kemana aja sih? Aduh, tolongin dong. Tolongin, butuh apa? Butuh apa? Bentar, sini dulu. Siapa itu? Kebiasaan kamu nih. Aku rasanya udah kayak mau gila, tau gak? Maaf, Mas. Itu siapa? Dia kayak melakukan sesuatu yang sifatnya negatif sana. Mas, kita coba ke sana ya. Apa ini? Cukup mengejutkan saat tim melihat sebuah gubuk yang disinyalir tengah digunakan untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Kami pun mendekati gubuk tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Masih ada yang ritual-ritual kayak gini. Awas, itu awas apinya. Aduh, awas, ini kan gubuk. Oh my. No. Ini yang mungkin, Mas, yang sifatnya negatif yang saya dari saya temuin di atas juga, Ki. Yang dimana saya mencium bau busuk sampai mengakibatkan saya jatuh dan melihat sekumpulan yang melakukan sesuatu di sini, Ki. Iya. Tapi yang saya lihat juga pun lebih ke sifatnya negatif. Negatif ya. Sifat negatif ini. Aduh. Apa yang mereka mau dari tempat ini? Entah bisa dibilang soal mengambil sesuatu yang dimana yang kamu maksud itu. Dari di awal kamu bilang bahwa dia sempat ada yang mencoba untuk mengambil uang atau emas. Kang Mas, kita keluar aja. Iya. Masih ada aja orang yang kayak gini ya. Iya, ini bukan sekali, udah beberapa kali. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama itu. Kalau di salah satu orang sering juga tuh, sering ada penampakan. Nenek itu di sini itu dia berbeda. Karena kalau nenek itu dan kakek itu dia salah satu penunggu atau penjaga di Gunung Panjang ini. Keberadaan harta karun yang hilang masih memiliki kemungkinan untuk ditemukan. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya telah ditemukan atau bahkan dihancurkan. Dari mitos yang beredar, Gunung Panjang Tumaritis hingga kini masih dipercaya memiliki harta karun yang masih tersembunyi. Konon, harta tersebut merupakan hasil dari sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan, rampasan perang, hingga penjajahan terdahulu. Dengan demikian, tidak sedikit para pemburu mengincar harta karun yang dipercaya masih terkubur di perut bumi. Gak habis pikir aku. Masih ada aja oknum-oknumnya kayak gitu. Percaya sama ritual yang Ya, ternyata gak jelas kayak gitu. itu dia. Ya mungkin itu dia, Mas, apa ya? Aku yang ngalami soal jatuhnya yang di atas mulai di awal itu, apa itu juga sebagai apa ya, tanda bahwa ada sesuatu yang dimana hal-hal negatif yang dilakukan sama oknum-oknum itu. Nah, Mas, tunggu dulu. Di samping kamu ini kayaknya ada sesuatu yang dimana sangat positif, bukan sosok, melainkan lokasinya. Kalau nggak, ini kolam ya. Emang iya ya? Oh iya, ini kolam.
Bener ya? Coba lihat sih. Ya. Oh. Bismillah. Oh, udah kering kolamnya. Ya, Mas. Gimana? Di sini sangat-sangat positif sekali yang dimana ini dulunya atau mungkin sampai saat ini sempat digunakan untuk yang namanya kungkum. Tempat nih. Waktu airnya masih Masih ada ada, ya. Ini kan ya. udah kering sekarang. Ini tuh kayak apa sih, kayak sumber mata air gitu Betul, ya? betul. Dan kenapa ini menjadikan pusat yang dimana untuk kungkum? Saya mendapatkan suatu apa bisa kita bilang suatu zaman dulu itu ada yang menitipkan sesuatu di sana dan menetes titik air gini yang di sini. Dan memang kungkum ini dilakukan sebetulnya untuk segi hal yang positif, yang dimana saya coba untuk melihat flashback itu banyak penduduk datang sini. Ini nih, aku jadi keinget sesuatu. Aku juga dapat informasi bahwa di tempat ini, ya benar-benar di kolam ini, kalau ada orang yang kungkum kemudian memiliki niat yang nggak baik, airnya itu bisa berubah warna, jadi warna merah dan baunya tuh anyir. Saya coba untuk ke atas. Waduh. Bismillah. Kemana lagi deh? Emang bisa naik ke atas sana? Oh Iya. bisa. Oh. Saya melihat dulunya ini banyak sekali aktivitas yang dimana ada anak-anak. Ya, bapak sama ibunya pun juga banyak, maksudnya melakukan sesuatu yang ada di sini. Yang dimana melakukan sesuatunya itu kesegi hal yang positif. Dan juga ada di malam-malam tertentu itu ada bunyi-bunyian gamelan yang menandakan itu ke segi positif juga, Mas. Bukan untuk mengganggu penduduk-penduduk sini, melainkan adalah itu petanda bahwa tempat ini adalah tempat yang positif. Kayak gitu. Dan memang Berarti yang dimaksud dengan yang tadi kita bahas, mencari keberkahan itu melalui ini, kalau untuk itu iya. dari air ini ya. Ya. Tapi apa ada hubungannya dengan mencari harta karun itu, energi yang ada di sini? Nah, Mas, kalau soal itu saya belum bisa menjawab ya. Kenapa? Yang saya lihat di sini tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi ada sesuatu yang kayak mengajak saya ke sebelah sana. Ke sana. Iya. Ke sana ternyata. Ada jalan. Di mana? Di sebelah sana. Di sebelah sana, Mas. Kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak mitos harta karun yang konon katanya masih tersembunyi di sekitar area gunung ini. Ih, jangan nyebur, itu airnya masih ada. Di bawah sana, Mas. Oke. Oke. Nah, Mas, Ya. itu ada, saya melihat sesuatu. Di mana? Ada yang melintas. Di sebelah mana? Di sini. Saya minta night vision sama Dupa. Ini goa. Ya, Mas. Ya. Yang tadi saya lihat dan saya dikomunikasi itu kakek-kakek yang tadi
kita temuin di gua yang awal. Gua yang pertama yang kamu bilang ada sosok kakek tua yang mempunyai kesaktian yang sangat apa ya, luar biasa sekali. Ya beliau lah. Sebentar. Berarti kakeknya berpindah dari sana ke sini? Iya. Oke. Dan dia ngajak komunikasi saya soal tempat ini. Ya. Yang dimana zaman dulunya itu emang ada sesuatu yang mungkin bisa kita bilang benda atau pusaka yang ada di sini. Emang betul yang tadi Memes maksud itu, tapi bukan soal uang atau emas yang kita tanam di sini. Oh, maksudnya harta karun. Harta karun yang dicari sama beberapa oknum. Itu tuh ternyata bukan uang atau emas. Iya, melainkan pusaka-pusaka yang zaman dulunya itu emang sudah ada di sini. Itu dulu pernah banyak ibaratnya mencari, pengen ibaratnya ngangkat harta karun di sini. Karena memang ibaratnya di sini itu kalau menurut sejarah di zaman Pajajaran ini banyak benda-benda pusaka juga. Dan juga kakek itu emang bilang sama saya bahwasanya adalah tempatnya memang suka disalahgunakan yang identik dengan untuk mengambil uang ataupun emas di lokasi ini. Makanya Jadi beliau ternyata selama ini sangat tidak pusaka. suka dengan adanya hal itu. Oh, jadi sebenarnya dia pun Tidak suka menentang hal menentang itu. hal itu. Ya. Jadi Ini semua menarik banget. ya, semua itu juga apa ya? Dia menyampaikan soal tanda-tanda itu dengan bau wangi, bau busuk itu semua itu beliau yang ngasih info ke kita. Ternyata selama ini orang-orang itu pada salah pemikirannya. Iya, betul. Dikira mau dapat uang, ternyata Anggapannya uang, emas, ternyata pusaka. Dan pusaka ini ya udah cuman barang lama yang tergeletak aja di sini. Iya. Dan emang zaman dulu itu emang dibuat pada saat di gunung masih aktif itu dibuat di sini. Didoakan atau diritualkan kayak gitu. Oke, sekarang balik badannya. Oke, aman. Ya, sebentar lagi kamu akan melakukan uji berani di dalam sana. Dan nanti kamu benar-benar harus menceritakan apa yang kamu rasain, lihat, dan dengar. Kamu sudah siap? Siap. Yakin siap nih? Iya, yakin. Oke, kalau gitu kamu udah bisa langsung ke posisi. Kru, anterin ya. Maaf ya. Aduh, aku udah merasakan badan aku berat semuanya. Dan aku Saya melihat emang apa ya, aktivitas goib itu aktif, Mas. Yang dimana banyak yang melintasi tempat yang bekas kungkum itu. Makanya dia ngerasa berat itu kali Iya. ya. Tapi ada yang berat itu maksudnya ada yang ini dia nggak sih, berusaha nge-reach ke dia nggak sih? Enggak sih, sejauh ini masih belum. Hanya gesekan aja itu. Oh, aduh, lilinnya udah mulai mati lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku ngedengar bunyi-bunyi di sana. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Aduh, badan aku merinding lagi. Aduh, berat semua. Aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada bunyi-bunyi. Astagfirullahaladzim. 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 Ada kaki jalan ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang, aku nggak kuat bang. Aku ngedenger bunyi-bunyi. Aduh, suara-suara. dia udah ketakutan banget tuh. Baru awal ini baru awal. Dia bilang nggak ada sosok apa tadi? Dia ngeliat kayak ada kaki. Ya, sosok yang melintas, yang melangkah mendekati dia. Ada yang ketawa-ketawa. Ya. Udah.
Abang, aku nyerah, Abang. Abang, aku nyerah, Abang. Aku udah denger suara lagi, aduh. Abang, aku nyerah udah, Bang. Perkenalkan, saya Tahmid Nasrullah, usia 24 tahun. Saya mengikuti uji berani ini karena saya merasa tertantang. Ya, putar badannya. Putar balik. Oke, sebentar lagi kamu akan melakukan uji berani. Dan nanti di dalam, kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Sudah siap? Siap. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu kamu udah bisa langsung ke posisi. Kru, anterin ya. Yuk, Dan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, saya melihat bayangan putih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Posisinya di depan. Langsung nggak kuat dia, cepet banget. Tapi ya itu, kembali lagi, Mas. Aktivitas goib yang di tempat lokasi ini sangat aktif banget ya. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Saya Allahu Akbar. Saya mendengar benturan dan suara yang ketawa. Tolong jangan ganggu saya. Saya baru kali ini merasakan sampai ke muka-muka merindingnya. Ya Allah ya Rob. Ini merinding banget sampai ke muka. Ya Allah, ada suara sendok dipukul-pukul ke mangkok, dipukul-pukul ke kaca. Ya Allah, merinding banget ya Allah. Ya Allah. Allah. Itu kencang sih suara itu tadi. Wah, dia udah mulai takut banget sih ini. Gangguannya udah mulai banyak. Sampai ke muka-muka beneran. Ya Allah ya Rob. Aduh, saya mau coba jalan. Saya mau coba jalan. Tolong jangan ganggu saya. Tolong. Tolong saya di sini bukan untuk menantang. Allahu Akbar. Allah. Lilin mau habis. Masih banyak. Oke, ini peserta udah kelihatan ketakutan banget juga. Aku takut banget bakalan terjadi apa-apa sama dia, jadi mendingan kita udahin aja ya. Lucu banget. Tuh sampai kayak gitu. Yuk. Helen, apa yang kamu rasain tadi? Kenapa kamu cepat banget udah dikit-dikit langsung menyerah gitu? Iya Kak, tadi aku tuh ngerasain bener-bener tuh aku ngerasain aura-aura negatifnya tuh terlalu kuat kayak. Terus udah gitu kaki aku juga susah gitu kan, susah digerakin, kayak ada yang megangin. Terus banyak-banyak suara-suara yang bener-bener bikin aku merinding dan aku terpaksa nyerah Kak. Karena aku udah takut. Karena udah setakut itu ya. Tapi kalau dari Tami? Aduh, luar biasa sih ini Kak. Jadi yang kalau dari penglihatan nggak ngeliat apapun, tapi dari pendengaran banyak buat mendengar, sama merasa kayak ada angin ke sini nih.
Ini merasa beku banget ini. Biasa kan berdiri di sini nih. Jadi ini beku banget. Dan ada suara kayak cewek. Pertama cewek tuh, cewek ketawa, yang kedua cowok ketawa. Aduh, gila. Oke. Menurut Den, gimana Ya, Den? Jadi emang kondisi tadi di lokasi yang tadi untuk Mbak Helen sama Mas Tami itu emang situasinya itu emang sudah nggak kondusif ya. Yang dimana emang kekuatannya situ juga sangat kuat untuk suatu goibnya ataupun energinya. Makanya gangguannya itu aktif banget gitu, Mas. Oke, baik kalau gitu. Helen, Tami, kalian sudah menyelesaikan uji berani. Dan kalau gitu, kalian sudah bisa beristirahat sekarang. Silakan. Terima kasih Helen dan Tami.